diciptakan atau diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Ada dua aplikasi otomasi perpustakaan besar di Indonesia ini, satu Inlislet, yang kedua adalah Slim. Yang Slim adalah produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, semuanya gratis Bapak Ibu, silahkan diunduh secara mandiri. Nanti silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemajuan perpustakaan sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, khusus untuk Inlislet, kami menyediakannya pada portal inlislet.perpusat.go.id. Nah, nanti bisa diunduh pada menu installer di sini. Nah, untuk demonya sendiri, sebelum mengunduh, sebelum memutuskan untuk memakai aplikasi ini, nah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencobanya di sini terlebih dahulu. Diklik di sini, kemudian akan tertampil beranda depan. Seperti ini sudah tertampil beberapa menu yang tersedia di layar. Untuk petugas sendiri bisa masuk melalui back office, kemudian diketikkan. Kalau di tempat tinggal berapa orang Mas? Kemudian passwordnya Nah, nanti tinggal masuk saja, silakan dicoba-coba Bapak Ibu sekalian. Nah, aplikasi ini sudah support dengan konten digital, termasuk Bapak Ibu tadi. Termasuk Bapak Muslimin tadi menyebutkan tentang koleksi digital ya Bapak. Nah, ini ada layanan koleksi digital. Nah, ini ada menu untuk memasukkan buku baru di menu katalog Bapak. Di sini. Nah, nanti masuknya di sini, entry katalog. Masukkan buku, ketik simpan. Nanti kalau sudah simpan, kita tinggal memasukkan eksemplarnya. Misalnya contoh, jika kita sudah memasukkan sebuah buku, nah ini sudah ada data bukunya. Untuk memasukkan eksemplar di sini di atas. Kalau sudah klik simpan, nanti akan keluar tampil seperti ini. Ada koleksi, ini untuk tambah eksemplarnya, satu judul ada berapa eksemplar seperti itu. Terus ada covernya. Terus ini ada konten digital. Nah, nanti jika judul buku tersebut itu versinya digital, itu bisa diunggah di sini. Di sini, nah nanti akan diopak akan tertampil ini versi digital dan bisa diunduh atau tidak. Itu tergantung settingan dari petugas yang akan menyeting dari dalam sini. Itu apakah ini bisa diunduh atau tidak. Gitu. Nah, untuk aplikasi ini sendiri sekali lagi bisa diunduh di alamat ini ya Bapak. Nanti kami share di kolom chat. Nanti silakan bisa dicoba-coba dan sebelum diputuskan mau dipakai atau tidak. Sekali lagi ini gratis Bapak, tidak dipungut biaya spesies pun. Begitu. Itu Bu Erna, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi Inlislet. Terima kasih Bu Erna. Mas Dian, satu lagi tuh Mas tentang juknis penggunaan dana BOS yang Permendikbud nomor 6. Oh iya baik. Ini mohon izin, ini saya langsung berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Mohon izin Bapak. Dua kepala sekolah nih Mas Dian hari ini. Jadinya kita perlu menjelaskan tentang juknis penggunaan dana BOS. Ada di sini kan tadi ada Pak Jeffrey dan Pak Muslimin sebagai kepala sekolah. Silakan Mas Dian. Mungkin Bapak Ibu Bapak kepala sekolah ini sudah sedikit mengetahui tentang dana BOS ya Bapak ya. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Agus bahwa Perpustakaan Nasional itu sampai saat ini belum direstui atau diberi izin oleh Kementerian Keuangan ataupun Bappenas untuk ikut serta dalam memberikan bantuan yang sama, bantuan fisik kepada perpustakaan sekolah karena sudah adanya dana BOS Bapak. Di mana dalam dana BOS itu sendiri salah satu poinnya sudah termaktub penggunaannya untuk pengembangan perpustakaan sekolah seperti itu. Nah, kita berangkat dari aturan tertinggi yang berlaku di Indonesia tentang pengembangan perpustakaan itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, pada pasal 23 sangat jelas disebutkan bahwa setiap sekolah madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Nah, ini adalah poin penting. Nah, untuk memenuhi standar nasional perpustakaan itu sendiri perlu didukung oleh kekuatan dana dari sekolah, yaitu paling sedikit 5% Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Nah, dari amanah Undang-Undang 43 ini kemudian dibuat aturan turunan pada PP nomor 24 tahun 2014.
sama mengamanahkan bahwa sekolah wajib mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran sekolah untuk pengembangan perpustakaan. Nah, lanjut lagi aturan di bawahnya dari Permendikbud, ini tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah. Nah, dalam Juknis BOS ini terdapat komponen penggunaan dana BOS, di mana pada pasal 12 ayat 1 poin B disebutkan bahwa salah satunya untuk penggunaan pengembangan perpustakaan. Nah, di pengembangan perpustakaan sekolah ini poin-poinnya bisa kita lihat pada lampiran Juknis ini, yaitu paling tidak bisa untuk 5 poin ini dalam pengembangan perpustakaan. Pada lampiran disebutkan ada buku teks utama, ini untuk buku paket. Mungkin Bapak Ibu guru jauh lebih paham, lebih profesional daripada saya mengenai tentang penggunaan dana BOS ini sendiri. Nah, untuk poin-poin selanjutnya ada buku teks pendamping, non teks, buku digital dan pembiayaan lain yang menunjang operasional layanan perpustakaan. Nah, untuk buku pengayaan sendiri itu jatuh pada poin ketiga. Ini ada buku pendidikan karakter Bapak Ibu. Jadi untuk menunjang pendidikan siswa itu bisa diadakan pada poin 3 ini. Kemudian untuk buku digital seperti itu ini. Nah, mungkin itu saja Bu Erna yang bisa saya sampaikan terkait tentang penggunaan dana BOS yang bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Seperti itu. Terima kasih Bu Erna. Baik, terima kasih Mas Dian. Ya Pak Agus, bagaimana nih untuk yang buku-buku online yang dimaksud dengan Pak Muslimin ya? Apakah itu termasuk dalam yang 1000 judul untuk syarat akreditasi perpustakaan? Silakan Mas. Iya, baik. Terima kasih Bu Erna. Pak Muslimin seperti ini Pak, yang kami pahami untuk jumlah buku, kriteria perpustakaan itu memang sesuai dengan SNP minimal 1000, memiliki koleksi 1000 buku. Kalau untuk SNP memang tidak memisahkan antara koleksi tercetak ataupun digital. Gitu Pak. Hanya saja Pak, untuk keperluan akreditasi, kalau kita perhatikan di borangnya itu memang dipisah Pak. Begitu. Jadi di situ ada range-nya Pak. Jadi kalau untuk koleksi tercetak, buku tercetak pada pilihannya di atas 2000 judul, antara 1500 sampai 1500 dan sebagainya, sampai kurang dari 500 judul. Ini memang kalau untuk akreditasi ini punya keperluan sendiri Pak. Ada range seperti itu. Nah, saran dari kami Pak, kalau Bapak ingin melakukan untuk kepentingan akreditasi, berarti buku tercetak Bapak yang harus minimal 1000. Nanti akan memperoleh nilainya di range di range yang D, seperti itu. Sedangkan buku elektronik ini seperti ini range-nya, gitu Pak. Jadi memang sekali lagi kalau di SNP-nya 1000 judul itu dari berbagai versi, entah itu tercetak maupun maupun digitalnya. Tapi untuk keperluan akreditasi, karena akreditasi ini juga punya range nilai ya Bu Erna ya, ABCD ya, gitu, maka ini juga dibagi-bagi seperti itu Pak Muslimin. Itu jawaban dari kami. Terima kasih Pak. Ya, Agus, yang mengatasi kendala kekurangan tenaga kepala perpustakaan karena belum ikut diklat kepala perpustakaan di sekolah Pak Muslimin, itu bagaimana? Pak Muslimin rencananya mau ikut majuin akreditasi kapan Pak? Belum ada jadwal juga Pak, sambil menunggu informasi dari perpustakaan kabupaten, katanya akan di-reschedule ulang terkait dengan itu. Tapi kami juga lagi siap-siap, walaupun ada akreditasi atau tidak, ya alhamdulillah kami sudah berbenah sejak 1 tahun di sini. Saya mulai berbenah terkait dengan standar perpustakaan ini, karena memang di awal saya ke sekolah ini Pak, perpustakaannya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mulai dari koleksinya, kemudian penataannya, sampai bagaimana manajemennya, itu kami mulai berbenah. Makanya kami juga sangat harapkan terkait dengan penyediaan tenaga kepala perpustakaan itu. Artinya jangan hanya karena kepala perpustakaan itu untuk memenuhi kebutuhan jam sertifikasi guru. Yang kami harapkan adalah
kepala perpustakaan itu selain untuk memenuhi jumlah jam sertifikasi guru, memang dia sudah punya sertifikat dan tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan. Yang terjadi selama ini kan dia kadang hanya untuk mengisi kekurangan jam sertifikasi, taruhlah dia dikasih tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, padahal kan tidak punya pemahaman yang luas terkait dengan bagaimana mengelola perpustakaan sebenarnya. Yang itu yang kami harapkan, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Muslimin. Berarti ini kami sepakat dengan pemikiran Bapak nih, alhamdulillah ya Pak. Sebenarnya Pak Muslimin sendiri sudah paham ya tentang kebutuhan kepala perpustakaan ini. Sebelum ke sana Pak, saya ingin menginformasikan, kami menginformasikan bahwa untuk akreditasi di tempat kami itu ada 2 model ya Bu Erna ya, yaitu akreditasi reguler atau portofolio ya Bu Erna istilahnya ya, dan akreditasi relaksasi Pak. Ini ada istilahnya akreditasi relaksasi. Kalau untuk akreditasi reguler atau yang portofolio itu yang tadi ya Pak ya, sesuai dengan borang, pembuktiannya, bukti-bukti fisiknya harus lengkap. Nanti itu akan divisitasi oleh asesor dan sebagainya. Nah ini bisa dilakukan oleh menggunakan dana APBN atau dana pribadi gitu ya Bu ya, dari lembaganya. Tapi untuk yang pertama nanti bisa APBN. Nah yang kedua adalah akreditasi relaksasi, di mana syarat utamanya hanya diminta untuk memiliki koleksi minimal 1000 judul ya Bu Endang ya. Nah dengan Bapak memenuhi itu saja, Bapak nanti akan memperoleh nilai akreditasi C maksimal, gitu Pak. Nah, jadi nanti Bapak silahkan memilih mau mengikuti yang mana. Namun sebelum mengikuti entah yang reguler atau yang relaksasi, kalau kami menyarankan gini Pak, mungkin sebaiknya nanti perpustakaan Bapak bisa melakukan penilaian mandiri dulu Pak, dengan menggunakan simulasi borang yang tadi tersedia. Silakan Bapak, teman-teman di perpustakaan Bapak mengisi sesuai dengan kenyataan. Terus dilihat juga bukti-bukti fisiknya bagaimana, lalu bisa dari situ Bapak bisa memperkirakan jika kira-kira jawabannya banyaknya di CDE itu ya, berarti sebenarnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki gitu ya Pak ya, seperti itu. Jadi sebelum nanti mengajukan akreditasi, saran kami seperti itu Pak. Nanti mungkin Bapak bisa juga komunikasikan atau koordinasikan dengan perpusdanya. Lalu untuk kepala perpustakaan memang Pak SNP-nya itu kan memang harus berlatar belakang perpustakaan minimal D2 atau ilmu lain, tapi sudah mengikuti atau mendapat sertifikat gitu ya Pak ya. Nah itu mau tidak mau Pak. Jadi mungkin yang pertama, kalau saya berpikirnya begini Pak, melalui kuasa Bapak selaku kepala sekolah Pak, mungkin bisa semacam membuat perjanjian kerja dengan guru yang Bapak tunjuk sebagai kepala perpustakaan, agar dia juga mau mengembangkan potensi dirinya sebagai kepala perpustakaan. Mungkin dengan mensyaratkan bahwa mereka yang mau ditunjuk jadi kepala perpustakaan untuk mengikuti diklat-diklat perpustakaan seperti itu Pak, terutama diklat kepala perpustakaan. Kira-kira Pak, mohon maaf, apakah kalau saran itu dilaksanakan itu melanggar aturan tidak Pak? Jadi kalau di kami itu ada perjanjian kinerja tuh Pak, semacam itu, dan memang kami ya dipaksa untuk berubah dan mengikuti perjanjian kinerja yang telah kita sepakati dengan pimpinan gitu Pak. Mungkin ini bisa diterapkan di tempat Bapak. Kalau saya sih yakin tidak melanggar aturan gitu ya Pak ya, karena ini justru kan buat perbaikan dari kinerja kepala sekolah, ada kepala perpustakaan yang bersangkutan itu Pak. Itu Pak Muslimin mungkin. Ya, terima kasih Pak. Kami juga sangat harap Pak saran-sarannya tadi. Yang kami kemarin waktu tidak mengisi yang relaksasi itu, terus terang kami kendalanya Pak dari jumlah judul buku itu yang belum sampai 1000. Makanya kami punya rencana bahwa nanti sudah cukup
1000 judul baru kami akan mengajukan, karena sebagai itu saya pahami bahwa syarat utama sebuah perpustakaan itu adalah koleksinya dulu yang apa saya kurang paham, tapi yang minimal koleksinya adalah 1000 judul ya, tanpa dia melihat dari ukuran-ukuran lain, apakah misalnya dia punya ruang sirkulasi, gudang atau apa, tapi syarat minimal yang harus dimiliki perpustakaan standarnya adalah 1000. Itu yang saya pahami sampai dengan hari ini terkait dengan. Makanya kami kemarin pas mau mengisi relaksasi, waduh, ini syaratnya lagi harus 1000 judul, kami belum sampai ke sana. Ya, terima kasih Pak. Betul Pak, memang betul. Jadi memang kalau di akreditasi itu untuk koleksi, lalu pelayanan dan tenaga itu bobot penilaiannya paling besar Pak dibandingkan komponen yang lainnya. Mungkin saran kami sih kalau memungkinkan Bapak selain fokus di koleksi juga di perbaikan pelayanan dan tenaga tadi Pak. Jadi kalau itu sudah besar, insya Allah yang lainnya bisa tercukupi lah gitu ya Pak kekurangannya dengan 3 komponen tersebut. Itu Pak. Pak, ya makasih Pak, mudah-mudahan ke depan kami bisa itu, karena kemarin ya kami fokusnya di buku teks itu, padahal kan seharusnya walaupun banyak jumlah bukunya, judulnya ya tetap 1 kan Pak. Ya, padahal yang kami harapkan itu walaupun bukunya selembar doang, tapi judulnya yang banyak. Nah, sementara kami lebih fokus dulu ke pemenuhan dari segi jumlah tes. Insya Allah Pak, kami ke depan itu kami akan coba akan mengusahakan di buku-buku itu. Namun kadang yang terkendala Pak, kalau terkait dengan pengadaan buku perpustakaan itu kami terkendala di pembelian buku. Ya, di syaratnya adalah dia membelinya secara online. Kadang dari penyedia-penyedia buku itu tidak masuk di SIPLAH. Ya, jadi itu lagi. Sementara yang diharapkan pemerintah terkait dengan jumlah buku ini adalah kita membelinya secara online di SIPLAH. Sementara di SIPLAH juga kadang yang rata-rata ditawarkan oleh penyedia-penyedia itu adalah banyaknya buku-buku teks. Palingan jauh buku yang diberikan itu adalah buku-buku penunjang lain, misalnya tidak menjawab kebutuhan secara keseluruhan. Padahal yang kami harapkan di situ penyedia di SIPLAH itu adalah semua judul buku itu ada. Kita tinggal list, oh saya butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini. Tapi kalau di penyedia yang saya lihat justru katalog judul bukunya juga mereka itu terbatas. Paling asesmen nasional, yang lain-lainnya itu justru kurang. Jadi kami harus beli lagi secara offline. Padahal kan yang pemerintah sudah wanti-wanti bahwa pembelian buku itu sebisa-bisanya adalah belanjanya secara online melalui SIPLAH. Ya, saya kira seperti itu Pak, kendalanya juga kami terkait dengan pembelian buku ini. Ya, baik Pak, itu informasi yang berharga buat kami nih Pak. Terus terang nanti kami coba mencari tahu informasi ini Pak ya. Apakah hal ini juga terjadi di daerah-daerah? Mohon maaf Pak Muslimin, apakah itu kebijakan itu juga berlaku di seluruh daerah ya Pak? Kalau untuk pembelian buku itu Pak sudah secara nasional bahwa dia diarahkan untuk pembelian secara online lewat SIPLAH namanya Pak, sistem aplikasi belanja. Oh, ya, baik. Ya, di sana akan muncul penyedia-penyedia buku itu, tapi banyakkan di situ yang tercantum hanya buku-buku teks pelajaran. Sementara kan yang kita harapkan buku katalog di perpustakaan itu bukan semata-mata buku teks saja. Apalagi sekolah kami yang jauh dari kota harus ke Gramedia itu cukup jauh juga, apalagi tidak diharapkan pembelanjaannya secara offline kalau terkait dengan buku. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini bagi masukan kami untuk berkoordinasi nantinya dengan Kemendikbud Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bu Erna, itu mungkin Bu Erna. Terima kasih Mas Agus. Baik Bapak Ibu, semua materi pada hari ini ada di link materi ya Bapak Ibu ya. Di sana ada SNP, NSPK, yang belum mencoba akreditasi perpustakaan silakan melakukan penilaian mandiri. Instrumennya juga ada, silakan dipilih, di-download sesuai jenjang pendidikan sekolah Bapak atau Ibu. Di sana juga ada contoh ini Pak, video profil
profil perpustakaan yang pernah jadi lomba tingkat nasional. Mungkin dengan melihat video tersebut bisa menjadikan motivasi ke depannya untuk perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Semua komplit ada di sana, termasuk link Enlistlight yang dapat diunduh secara gratis. Kami mohon nanti Bapak Ibu mengisi evaluasi tanya ya. Sudah ada juga linknya di kolom chatting. Saran kritik sangat kami butuhkan untuk kelanjutan dari program konsultasi online ini ke depannya. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita tutup sesi konsultasi pada hari ini? Oke, Ibu mohon maaf. Ya, Bu Putri silahkan. Iya, tadi tiba-tiba jaringan saya ini terjadi keluar. Jadi yang ingin saya tanyakan ini mengenai apakah dari Perpusnas itu ada jadwal pendampingan secara gimana, atau mungkin kita seandainya kita ingin mengajukan untuk program pendampingan begitu. Apakah ada program seperti itu atau bagaimana Ibu? Ya. Agus, bagaimana pendampingan untuk akreditasi perpustakaan ya Bu Putri? Ya, sejujurnya sebenarnya tidak hanya untuk akreditasi, tapi mungkin bisa misalnya ada permasalahan yang muncul begitu. Kalau pendampingan mungkin belum ya Bu ya, karena posisinya gini Bu, terlalu jauh ya Bu ya, bergeraknya kami ada di pusat, sementara Ibu di daerah. Kalau untuk pendampingan Ibu mungkin bisa menghubungi untuk perpusdanya yang terdekat ya Bu ya, kabupaten atau kotanya gitu Ibu. Tapi kalau memang ada berbagai permasalahan bisa kami bantu, kami melalui seperti hal ini Bu, konsultasi online Bu, begitu. Baik, mungkin begitu saja Bu dari saya. Izin menambahkan Pak Agus dan Bu Erna, mungkin kalau terkait ada permasalahan yang ingin disampaikan secara langsung, itu bisa disampaikan melalui nomor HP official tadi Ibu yang kami share di kolom chat. Nah itu ada HP official untuk layanan aduan P3 SMPT Perpusnas RI. Nanti akan kami layani dan kami bantu dan kami beri solusi terbaik untuk pertanyaan, permasalahan atau diskusi yang disampaikan melalui chat WA official P3 SMPT. Seperti itu Ibu. Begitu Pak Erna. Bu Erna, Pak Agus, terima kasih. Ya, baik. Untuk Bu Putri, ya memang kami tidak ada pendampingan untuk akreditasi perpustakaan. Takutnya menyalahi ya. Tapi kalau kami Perpustakaan Nasional melakukan pembinaan. Nah, sedangkan pembinaan untuk Jawa Timur silakan menghubungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur ya Bu ya, di Surabaya. Tapi mungkin kalau untuk konsultasi sedikit mungkin Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Malang juga siap membantu Ibu. Karena kan pembinaannya bisa, walaupun tanggung jawabnya oleh provinsi ya Bu Putri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, mohon izin Mbak Erna. Ya, silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Bu. Ya, pertama-tama memang saya mengapresiasi untuk kegiatan ini Bu, karena terus terang juga mungkin saya seperti Pak Muslimin tadi, kebetulan saya baru ditetapkan sebagai baru pelaksana tugas Bu ya di SMA Negeri 1 Kandaha. Memang karena saya background-nya juga pernah mengikuti kegiatan tentang literasi, dan puji Tuhan alhamdulillah sudah ada kurang lebih 6 buku saya yang mungkin sudah di Perpusnas Bu, ya, sudah ber-ISBN yang pernah saya cetak. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, seperti juga Pak Muslimin tadi, ini kendalanya karena ini sekolah juga baru 4 tahun Bu yang berdiri, untuk tenaga perpustakaan yang tersertifikasi pustakawan Bu ya, kalau saya tidak salah. Ya, memang untuk sekolah kami belum mengarah ke akreditasi, tapi karena memang motivasi saya ketika ada di sekolah ini, saya ingin mengembangkan perpustakaan, karena memang terus terang juga Bu, untuk ruangan saja ini masih disekat Bu. Satu ruangan kita sekat dengan ruang kelas. Itu yang saya memperhatikan, karena memang saya terinspirasi dengan literasi. Jadi mungkin kalau ada pendampingan seperti tadi kata Ibu tadi, mungkin tentang bagaimana cara tadi menata
buku jenis dan lain-lainnya. Mungkin untuk jumlah judul buku mungkin masih lebih banyak punya Pak Muslimin dan punya kami, karena terus terang juga kami ya saya juga kemarin masuk memang memperhatikan sekali Bu, terus terang ini segera curhat juga, kurang lebih masih baru sekitaran 30-an judul Bu, tapi satu judul itu ada yang 20 buku ya, seperti Pak Muslimin tadi ya. Dan tentang buku digital tadi Bu, itu mungkin ada di aplikasi itu ya Bu ya, kita bisa download langsung ya di aplikasi yang sudah diberikan tadi. Ya, dan mungkin nanti karena saya punya keinginan Bu, ingin membuat perpustakaan berbasis digital. Karena saya punya keahlian khusus tentang bagaimana membuat blog diaplikasikan ke dalam bentuk barcode, sudah saya coba terapkan. Kebetulan juga tadi guru bahasa Indonesia tadi yang sementara juga ikut Latsar, beliau mengangkat tentang perpustakaan. Jadi memang kebetulan sekali kami terpilih sebagai salah satu peserta untuk konsultasi ini. Jadi nanti minta bantuan arahan dari para asesor mungkin atau teman-teman dari Perpusnas untuk membimbing kami dalam pengembangan program yang akan saya laksanakan. Juga saya sudah masukkan dalam perubahan Arkas ya untuk tahun depan, karena seperti Pak Muslimin juga untuk pembiayaan kegiatan berbentuk pendanaan semuanya sudah mengacu pada Arkas. Seperti juga tadi ada peraturan baru yang muncul karena kita menyesuaikan dengan peraturan gubernur, Juknis dari Kemenkeu dan juga Juknis BOS. Jadi memang serba salah ini untuk kepala sekolah dalam bergerak mengenai penggunaan masalah dana BOS. Jadi itu dulu Pak, terima kasih Bu Erna. Baik, terima kasih. Mas Agus, ada yang ingin disampaikan? Saran lagi Bu sedikit. Boleh, silakan Pak Muslimin. Ya, terima kasih. Mungkin ini hanya sekedar saran. Seyogianya mungkin kalau ada misalnya yang terkait dengan program-program baru yang terkait dengan perpustakaan, sebisa-bisanya mungkin ada beranda khusus dari perpustakaan untuk disampaikan ke sekolah-sekolah. Karena terus terang Bu, in slide tadi saya juga baru dengar, apalagi yang Slim tadi. Nah, walaupun memang saya juga senang dengan yang aplikasi ini, tapi alhamdulillah dengan kegiatan ini saya baru dengar, dan insya Allah sebentar saya akan coba menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu saja Bu, yang apabila misalnya ada program-program, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perpustakaan itu sebisa-bisanya bisa link antara Perpusnas, kemudian masuk di perpustakaan provinsi, yang menjadi kami yang SMA, kemudian di kabupaten, supaya informasinya itu dari Perpusnas, kemudian perpustakaan provinsi sampai dengan perpustakaan sekolah. Jadi informasinya itu nyambung. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, ada yang ingin ditambahkan? Iya boleh Pak. Ini memang apa yang dikatakan Pak Muslimin benar ya Pak. Kita masih dari baru satu sisi gitu ya Pak ya. Selama ini memang kami sebenarnya informasi-informasi itu ada di website kami Pak. Hanya saja tadi tidak belum dilingkan ya Pak ya ke perpustakaan, terutama untuk sekolah, apalagi sekolah ya Pak ya. Jadi, selama ini memang kami berharapnya justru dari stakeholder yang lainnya yang aktif melihat di website kami gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi memang saat ini itu, karena terus terang juga untuk jejaring yang sudah kami lakukan yang di iOS itu ya Pak, itu sifatnya semacam katalog nasional saja gitu ya, baru menunjukkan posisi dan ragam koleksi, belum menunjukkan hal-hal yang lain seperti informasi-informasi kegiatan, begitu Pak Muslimin. Ya, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan entah dari aspek jejaring yang iOS-nya, atau ini Pak, kami juga punya keinginan khusus untuk perpustakaan sekolah umum itu lewat aplikasi NPP itu Pak. Dan aplikasi NPP ini yang sedang kami kembangkan ke depannya itu tidak hanya sekedar memberikan nomor NPP atau kode unik tadi itu, tapi juga berisi informasi-informasi mengenai perpustakaan sekolah madrasah dan perpustakaan umum yang ada di Indonesia juga itu Pak. Ya, saya kira Pak, terima kasih Pak, karena ya ini Pak, kemudian kemarin kan pemahaman kami apalagi dengan akreditasi perpustakaan ini, pemahaman kami bahwa ketika kami sudah akreditasi sekolah itu dengan sendirinya
perpustakaan itu sudah terakreditasi. Oh ternyata perpustakaan itu harus diakreditasi juga sendiri. Makanya dengan informasi-informasi ini mungkin supaya merata sampai di sekolah-sekolah baik itu SMA, SMK ataupun di sekolah-sekolah baik itu negeri ataupun swasta. Apalagi dengan penggunaan aplikasi, saya rasa itu akan semakin bagus kalau ada berandanya, misalnya terkait dengan ada satu kolom di misalnya di Perpusnas Nasional itu terkait dengan dia bagaimana untuk perpustakaan sekolah, untuk misalnya konsultasi atau apa, saya kira sekedar saran saya seperti itu. Terima kasih. Jadi kami juga sekolah punya beranda atau punya satu saluran untuk melihat, oh ternyata di sekolahnya Pak siapa tadi, oh sudah sampai di sini perpustakaannya, wajah perpustakaannya seperti ini. Jadi itu sekaligus menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain. Kemudian untuk penyampaian ketika ada apa misalnya akreditasi atau program-program dari Perpusnas itu, kami juga dari sekolah bisa dengan sangat mudah untuk mendapatkan itu. Atau apakah disiapkan dalam bentuk website atau dalam blog yang bisa masing-masing sekolah itu bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan itu, misalnya akreditasinya tadi, instrumen akreditasinya, bagaimana mengelola perpustakaan atau kegiatan-kegiatan perpustakaan. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Bu Era. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu, masukan dari saya, seandainya berminat untuk menginstal aplikasi perpustakaan ya Pak, cari yang gratis, jangan berbayar. Nah, kalau install dengan penerbit kan biasanya install gratis, tapi kan untuk kedepannya, untuk rentang waktu tertentu kan harus berbayar. Carilah yang gratis. Terus cari buku-buku digital yang dapat diunduh secara gratis dan resmi seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita foto bersama dulu ya. Untuk dokumentasi silakan Mas Dian di shoot. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mengambil sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu mengambil pose yang terbaik untuk saya screenshot. Saya mulai. 1, 2, 3. Melakukan konsultasi lanjutan, baik itu khusus untuk perpustakaan sekolah Bapak dengan materi atau subjek khusus, atau bergabung seperti ini, silahkan mendaftar lagi di kolom chatting di WA ada, atau di Bitly tanya PSMPT. Sudah cukup Mas Agus, kita tutup? Ya. Baik, saya Erna Ambarwati mewakili teman-teman dari tim konsultasi online Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi mengucapkan banyak terima kasih telah bergabung. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin unmuting.